Halo Sobat Dekor, gimana kabar kalian? Ya, semoga kalian baik-baik aja di sana. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kemana-mana harus cuci tangan dan pakai masker. Oke, kita lanjut. Di kesempatan kali ini, gua akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat dekorasi berbentuk lorong lagi, dan lagi. Tapi nuansanya itu kali ini kayak Chinese gitulah. Yang ada list profil yang membuat dekorasi ini tuh makin cakep parah. Tapi di sini tuh gua ada tantangannya, bro. Sampai gue itu harus berpikir berulang-ulang dan satu ember kopi pun habis. BTW buat kamu, thank you sudah membuat gua pusing 7 keliling, dan thank you juga sudah mempercayakan kepada gua. Jadi nggak usah berlama-lama, kita gaskan aja ke pembahasannya. Ciu. Kali ini gua dikasih tantangan untuk memecahkan sebuah solusi. Gimana nggak bikin gua tambah puyeng, gengs? Orang depan belakang itu kebentuk ornamen semua. Yang depan warnanya coklat, yang belakang warnanya putih. Jadi bagian tali menali, penaruh pemberat di bagian bawah yang biasanya itu gue lakuin itu nggak ada tempat, gengs. Jadi kalau gua gagal membuat ini, gua nggak akan jadiin konten dan ilmu buat kita semua. Tapi setelah gua bermeditasi, wah, udah ngabisin satu ember kopi, gua nemuin ide nih, gengs. Masih ada penahan dan pemberatnya. Nah, gimana caranya? Jangan skip biar kalian nggak melewatinya. Oke, lanjut. Jadi styrofoam yang gua pakai di sini tuh ketebalannya 3 cm sebagai pembentukan dekorasi lorong. Untuk ukuran tinggi dekorasi ini tuh nantinya sekitar 255 dan lebarnya 100 cm. Nah, yang kalian lihat itu gua lagi bikin batas tengah lingkarannya di bagian atas, teman-teman. Untuk ukurannya sendiri itu 25 cm. Nah, kalau yang di bagian sampingnya itu gua buat sekitar 85 cm, teman-teman. Kalau udah digaris dan dikasih tanda, tinggal kita buat setengah lingkarannya. Nah, berhubung yang gue contohin itu batasan penanda setengah lingkarannya itu pas banget di ujung samping, gua pakai jangka juga nggak bisa, malah kalau kita paksa itu malah lebih rusak. Nah, di sini tuh gua pakai cara-cara lama. Yaps, pakai styrofoam, teman-teman. Caranya juga cukup mudah kok. Tinggal kalian buat aja bentukan memanjang seperti yang gue contohin itu. Kemudian salah satu ujung yang kalian lihat itu kalian tusuk sampai tembus sebagai penyangga atau penahan. Biar kalau kita gores, kita goyang itu nggak akan jatuh, nggak akan kemana-mana gitulah, teman-teman. Nah, setelah itu di bagian ujung sisinya juga kalian tusuk pakai tusuk sate atau pakai tusuk gigi, bebas. Nah, itu sebagai penanda setengah lingkaran, ya apa ya, ya kayak pulpen lah gitu, sebagai penanda goresan aja seperti itu. Nah, kalau udah tinggal kalian kasih aja penanda lagi pakai ballpoint biar lebih kelihatan aja sih, teman-teman. Oke, baik teman-teman, gua geser ke tahapan ini. Ini tuh pembentukan setengah lingkaran di bagian pojok kanan atas. Nah, untuk ukurannya ini tuh persegi 25 cm, teman-teman. Jadi bagian atas itu ke bawah 25, dari samping ke arah sana itu juga 25 cm. Jadi ketemunya tuh nanti persegi, teman-teman. Nah, kemudian pembentukan setengah lingkarannya juga sama menggunakan styrofoam panjang seperti pembentukan lorongnya. Nah, untuk pembentukannya itu seperti itu, teman-teman. Jadi kita tancepin dulu gabus atau styrofoam di pojokan biar nggak tusuk satenya itu biar nggak ketusuk ke itu tuh, ke ornamen kita. Jadi ornamen kita tuh jadinya aman dan tanpa cacat, teman-teman. Dan tahap selanjutnya itu tinggal kalian potong aja menggunakan cutter.
Nah, bagaimana tips dan triknya agar pemotongan kita itu rapi? Ya, hanya menggunakan cutter saja tanpa pakai hotwire styrofoam. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas dan jadinya itu akan seperti ini teman-teman. Yang pertama tadi udah selesai, tinggal kita buat yang kedua. Nah, cara pembuatan yang kedua ini tinggal kalian jiplak aja seperti yang gue contohin ini teman-teman. Nggak usah kalian ukur lagi, tinggal kalian ya seperti inilah apa bahasanya itu. Oke, pembentukan lorong ini tuh kalian buat 4 buah atau bahasanya itu 2 pasang lah gitu teman-teman. Dan di sini tuh gua nggak akan jelasin lagi di bagian pembuatan lorong karena di awal itu udah gue jelasin secara detail. Oke, sekarang gua geser. Kalau pengen sambungan kalian itu rapi, nah setiap ujung yang bagian kaki itu teman-teman, tiangnya itu kalian potong bebas, terserah 2 cm juga boleh, 5 cm juga boleh. Dan pemotongannya itu harus simetris. Itu tips dan trik dari saya supaya dekorasi kalian tuh rapi sambungannya, jadi nggak terlalu kelihatan lah gitu teman-teman. Karena yang kita butuhkan itu tingginya 2,55 meter dan total tinggi styrofoam itu maksimal 200 cm. Maka kita harus tambahin sisanya teman-teman. Nah, untuk cara penyambungannya saya menggunakan tusuk sate yang udah gua olesi sama lem styrofoam teman-teman. Nah, di sini tuh gua nggak pakai lem tembak tapi pakai lem styrofoam. Nah, kemudian biar lebih kuat di sini tuh gua kasih 3 tusukan teman-teman biar lebih mantep pokoknya, biar nggak khawatir lah kita kalau itu akan patah, dijamin kuat teman-teman. Terus tinggal kalian tekan seperti itu dan jangan kalian langsung tinggal karena kalau langsung tinggal itu akan copot teman-teman. Untuk penambahan tinggi yang di lorong lainnya itu sama teman-teman, ukurannya juga sama dan semuanya itu sama persis, jadi nggak akan gue ulangi teman-teman. Langsung aja gue pindahin ke bagian penempelan dindingan ini teman-teman. Bagian dindingan lorong atau gapura di sini tuh ukurannya 30 cm lebarnya. Bagian ini gue itu menggunakan styrofoam yang tebalnya 5 cm. Untuk penempelan dinding lorong atau gapura ini saya itu menggunakan tusuk sate aja teman-teman, tapi yang udah gua olesi lem styrofoam. Jadi di sini tuh gua nggak pakai lem tembak. Sekali lagi gua nggak pakai lem tembak tapi gua pakai lem styrofoam. Kemudian tinggal kalian tempelin aja itu tuh dindingan itu ke bentuk gapura atau lorongnya itu. Begitu juga di bagian sampingnya teman-teman, pengaplikasiannya juga sama, nggak ada bedanya. Jadi gua lanjutin lagi biar nggak bertele-tele teman-teman. Nah, kalau di bagian pelengkungannya gua itu pakai styrofoam 2 cm. Untuk penempelannya cukup menggunakan lem styrofoam saja teman-teman, karena lem styrofoam itu kalau masih basah nggak ada kekuatannya, jadi masih bisa digeser-geser sampai press di pojokan pelengkungannya. Kalau udah press di pojok pelengkungannya jangan dilepaskan dulu teman-teman, tunggu sampai lem itu benar-benar kering baru bisa kalian lepaskan. Untuk di pelengkungan kecil yang bagian atas itu juga sama teman-teman. Gua menggunakan styrofoam dengan ketebalan 2 cm dan penempelannya hanya menggunakan lem styrofoam saja teman-teman. Nggak perlu pakai apa itu namanya tusuk sate atau tusuk gigi, nggak perlu teman-teman. Dan gua posisiin press sama tepinya teman-teman. Oke, lanjut.
Jangan lupa juga di bagian kaki-kaki kalian tutup pakai styrofoam. Nah, gunanya ini tuh buat penahan atau pemberat styrofoam teman-teman. Jadi kalau kalian kasih pemberat seperti batu atau batu bata kayak atau pasir kayak, kalau nggak ada ini itu nggak akan ngefek teman-teman. Tapi kalau kalian kasih penutup kayak gini, kalian kasih pemberat apapun itu akan ngefek dan styrofoam kita lebih aman. Dan inilah hasilnya teman-teman. Ini tuh masih bentuk mentahan, belum jadi. Nah, ini masih belum gua warnain, gua belum kasih list profil. Pada posisi inilah kesulitannya. Kenapa? Karena nggak ada tempat penahannya. Dan di sini gua akan kasih solusinya teman-teman. Semoga ini tuh bisa bermanfaat buat kalian nantinya. Nah, untuk pemasangan list profil nanti gue jadikan tutorial sendiri, karena waktu gue cantumin di sini di video ini tuh sampai 20 menit gitu. Daripada gue nanti pembahasannya terburu-buru dan gak detail, ya gue jadikan tutorial sendiri teman-teman. Nah, oke, tetap stay tune biar kalian nanti itu paham dan bisa kalian contoh kalau kalian menemukan posisi yang sama seperti ini. Biar dekorasi bentukan lorong atau gapura ini tuh aman. Nah, di sini tuh gua kasih slope teman-teman yang ada di ujung dekorasinya. Nah, gunanya ini tuh sebagai penahan dan penalian waktu pemasangan nantinya. Nah, untuk pembuatan slope kayak gua ini cukup mudah teman-teman. Tinggal kalian sesuaiin aja lebarnya berapa dan pakai styrofoam yang ketebalannya berapa. Tapi kalau gua di sini lebarnya itu 20 cm dan styrofoam yang gua pakai itu ketebalannya 5 cm biar lebih kuat lagi teman-teman. Oke, di sini akan gua lanjutin teman-teman. Nah, yang pertama harus dilakukan itu buat lubangan persegi panjang yang presisi yang sesuai sama tulangannya. Nah, seperti yang gue contohin itu teman-teman. Jadi gua itu jiplak apa bahasanya ya, pokoknya itulah teman-teman. Nah, tempatnya itu ya di situ juga di bagian yang gue contohin itu teman-teman. Nah, kalian harus buat dua lubangan teman-teman, yang bagian atas dan bagian bawah. Kalau tulangannya itu sudah kalian masukin ke lubangan tadi, itu tinggal kalian kasih lem aja di sekitaran tulangannya itu teman-teman. Dan kalian kasih tusuk sate itu di bagian sisinya supaya lebih kuat lagi teman-teman. Kalau nggak kasih tusuk sate itu nggak akan kuat ya. Tapi tusuk satenya itu kalian olesi lem dulu gitu, baru kalian tusuk sampai bener-bener tusuk satenya itu nggak nongol lagi di daerah sekitar situ teman-teman. Nah, untuk yang di bagian bawah juga sama teman-teman. Untuk caranya, untuk ukurannya, ketebalan styrofoam yang gue pakai juga sama yang bagian atas, jadi nggak akan gue bahas. Terus juga tusuk satenya gue olesin pakai lem styrofoam, terus gue tusuk di bagian sampingnya dan juga itu sama, dan hasilnya itu akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau untuk bentukan lorong atau gapuranya yang bagian sebelahnya, yang tetangganya itu, kalian hanya lubangin aja teman-teman, biar tulangannya itu bisa masuk ke bentuk gapuranya itu atau bentuk lorongnya itu teman-teman. Nah, pembuatan lubangannya itu harus bener-bener singset. Jadi kalau misalkan kalian garis kotak itu, jadi pemotongannya itu nggak di garisnya tapi agak dikedalamin dikit lah gitu. Supaya apa? Nah, supaya tulangannya itu kalau masuk di situ itu biar rapet, biar nggak goyang-goyang gitu loh. Dan kalau udah kalian buat lubangan dua bagian atas sesuai jalur sesuai jalur tulangannya itu, tinggal kalian gabungin aja biar jadi ukuran 2 meter. Oke, bagian atas udah kita buat, tinggal kita buat yang di bagian bawah. Nah, yang kalian lihat ini tuh yang gua bawa itu kotakan itu ukurannya persegi 20 cm. Fungsinya itu buat pemberat nantinya teman-teman. Jadi bisa kalian taruh batu bata, batu ya pokoknya yang berat-berat lah. Kayak kamu mungkin yang
perlu diet. Bercanda. Canda guys. Nah, kotakan tadi itu wajib dan harus bener-bener wajib simetris teman-teman. Kalau nggak simetris nggak akan jadi. Jadi kalian potong harus hati-hati dan ya gitulah pelan-pelan teman-teman. Tapi jangan sampai pemotongan kalian ngerusak styrofoam. Gimana caranya pemotongan biar rapi? Gue udah jelasin di video-video kemarin teman-teman. Tinggal kalian tonton aja gitu. Lalu kalian potong aja sampai tembus ke dalam teman-teman, dan jadilah seperti ini teman-teman. Nah, jadilah tabungan gua, tempat celengan gua. Kalian bisa nabung uang di situ atau nabung rindu juga bisa kok. Oke, lanjut. Lalu kita buat lagi kotakan kecil kayak gitu 2 buah teman-teman. Sama juga kalian potong sampai tembus ke dalam teman-teman. Lalu kalian tutup aja 2 lubangan itu, tapi di bagian belakang atau bawahnya teman-teman. Dan untuk pengelemannya juga sama, gua menggunakan lem styrofoam. Nah, untuk lebarnya itu lebar tutupannya itu harus melebihi lebarnya 2 kotak itu. Jadi biar ada space untuk penguat dan pemberian lem gitulah teman-teman. Nah, terus kemudian gua buat persegi panjang yang gua taruh di ujung lubangan tapi bagian dalam teman-teman. Nah, fungsinya ini tuh nantinya itu sebagai penahan dari kotak yang awal tuh yang gua potong itu yang ukurannya 20 cm. Nah, di sebelah sana atau kanan itu gua kasih, dan di sebelah kirinya juga gua kasih teman-teman, biar lebih enak aja, biar lebih seimbang gitu teman-teman. Dan gua Nur Haris, jangan lupa berkarya.